Halo Bapak Ibu, gimana kabarnya? Saya harap semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Untuk sesi YouTube saya yang materi pengajaran pertama saya, kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai support and resistance. Support and resistance ini basically udah banyak digunakan oleh pakar-pakar analis baik fundamental maupun technical, karena ini adalah hal yang paling dasar ya. Namun yang namanya support and resistance itu adalah suatu area di mana suatu garis yang dimana garis tersebut berhasil menolak harga. Ya, pada saat nanti dia di break, dia akan balik lagi ke tempat semula dan akan dilakukan di break lagi gitu. Sehingga metode yang saya gunakan adalah supply and demand. Hal ini, support and resistance ini sangat impact. Mungkin ada metode-metode lain di luar sana yang memanfaatkan support and resistance sebagai area pijakan yang lainnya. Mungkin dengan metode yang lain. Saya juga kurang tahu, saya kurang paham. Tapi kalau saya menggunakan untuk supply and demand. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan gimana hal ini bisa teman-teman gunakan sebagai dasar acuan analisa yang paling basic sekali ya. Ayo kita pecat. Oke, saya punya chart kosong ya, di mana chart ini saya tidak pernah menggunakan, jujur saya tidak pernah menggunakan indikator ya. Yang saya gunakan itu hanya sebuah paling mentok ini ya, maaf, bukan ini ya, Fibonacci ya. Fibonacci ini pun sebenarnya kalau saya sih bukan indikator ya. Fibonacci ini adalah sebuah objek. Kalau saya bilang penggaris, alat ukur ya. Oke, saya mulai dengan hal paling standar yang dimana kita ketahui bahwa market memiliki gerakan seperti ini ya, dimana gerakan ini kita tahu bahwa market melakukan uptrend ya. Saya yakin yang sudah pernah melakukan trading paham maksud dari uptrend ya. Ya, ini uptrend di mana kita punya suatu resistance ya, resistance. Oke, dan di sini saya punya jadi support ya. Oke, kita punya support. Ini yang kalau orang bilang itu adalah resistance become support. Nah, ini dia, dimana suatu resistance, tadinya resistance berubah, dia turun, dia di break dan berubah menjadi support, dan terus berulang-ulang seperti demikian, lagi diulang lagi di atasnya gitu. Nah, ini adalah RBS ya, resistance become support. Lalu arah sebaliknya juga demikian ya, arah sebaliknya juga demikian. Ya, dimana kita punya suatu garis di sini yang tadinya ini adalah support, di sini adalah resistance. Ya, oke, saya taruh di bawahnya. Dan gerakan ini pun terulang lagi di masa yang akan datang. Ya, terulang lagi. Nah, ini yang kita namakan sebagai SBR. Ya, support become resistance. Harga berhasil ditolak di sini, dia bereaksi dan dia nembus, ternyata dia kembali menjadi resistance. Ya, ini adalah hal yang terpenting dari gerakan suatu support and resistance. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan ada 3 jenis yang namanya gerakan jenis support and resistance. Ya, pertama kita tahu bahwa kita punya zona seperti ini ya. Kita punya gerakan market seperti ini, candle, dan juga nanti akan ada seperti ini ya. Lalu di mana harga ini mempunyai tahanan area ya. Di sini juga punya tahanan garis, bukan area, kita belum bahas area. Ini yang saya namakan sebagai swing point
ya. Ini namanya adalah swing point. Nah, dari ketiga jenis tipe support resistance saya coba jelaskan, ini adalah salah satu yang paling lemah. Oke, kita masuk lagi, ada yang namanya SR flip. Ya, ini sama yang kayak tadi, SR flip. Yang tadi awal saya coba jelasin, ya, di mana resistance become support, ya. Lalu ada lagi resistance become support. Nah, ya, resistance become support, ya, terulang lagi dan terulang lagi. Ini namanya sebagai SR flip. Jadi kalau nanti di video berikutnya ada teman-teman mendengar saya ada ngomong SR flip, nah dia SR flip kayak gini. Ini lebih kuat daripada yang tadi sebelumnya di swing point ya, di swing point tadi. Nah ini SR flip. Oke, di yang paling kuat dari ketiganya itu adalah ini. Kita punya gerakan ayun, lalu di break, ya, dia nge-break resistance, dia break, dia balik, jadi support, dipantulin lagi, ditolak lagi harganya, dan berhasil di break. Di sini balik lagi dia jadi resistance. Gitu, ya. Nah, ini adalah yang paling kuat. Ini adalah yang paling kuat. Ini kalau saya ini namakan adalah key level. Saya yakin di tempat lain juga banyak menyebut ini sebagai key level. Ya. Jadi kita punya tadi, saya ulang sedikit, kita punya swing point, ya. Kita punya SR flip, ya teman-teman. Lalu yang terakhir yang paling kuat adalah key level. Ya. Nah ini adalah yang paling kuat di mana harga berhasil menolak harga berkali-kali setelah dia di break, ya. Oke, berikutnya kita ngelihat langsung ke chart ya teman-teman ya. Kita ke chart, di sini ada pair yang namanya adalah US dollar Canadian, ya. Nah kita lihat ini ada, kita mulai, oh ya, ada baiknya teman-teman mulai melihat itu dari suatu time frame yang lebih besar ya. Dari weekly, ya, saya hapus dulu, dari weekly, habis itu turun ke D1, ke H4, ke H1 gitu ya. Tapi basically sih teman-teman mulainya dari mana? Cuma kalau saya sukanya dari weekly karena pada saat saya bermain di H1, pada saat saya ketemu ada suatu garis di SNR yang dari weekly, saya lebih confirm dan lebih confidence bahwa itu adalah suatu garis SR yang sangat kuat gitu ya, sangat kuat. Di SR mungkin di weekly dia hanya sebagai, katakan sebagai SR flip. Tapi pas dia di daily atau di H4 atau di H1 bahkan bisa jadi dia adalah key level yang berkali-kali menahan harga ya. Jadi cara menangkapnya itu ya teman-teman ya, saya coba pakai namanya ini di TradingView saya horizontal line ya, horizontal line. Kita bisa lihat bahwa ini harga yang ini ya, ini pucuk ini, oke saya gedein sedikit. Ini pucuk ini salah satu tempat yang berkali-kali menahan harga secara resistance ya. Oke, ini kita tandain aja dulu. Enggak apa-apa, kita tandain dulu. Oke. Udah, kita cari lagi. Mana lagi yang kira-kira mampu menahan harga? Coba kita lihat yang ini teman-teman ya. Nah, ini. Ya, saya garis dulu. Dia resistance, jadi support, dia di break, balik lagi di break, dan akhirnya dia jadi support lagi. Di sini dia di break lagi, ya, break, iya jadi resistance, ya sempat jadi resistance, dia di break, jadi support lagi berkali-kali dan terus berkali sampai akhirnya di sini dia berkali-kali jadi resistance, jadi support dan belum disentuh lagi, ya. Ini time frame yang besar ya di weekly. Which is ya ngasih impact sampai segitu kuatnya gitu. Kenapa support and resistance ini begitu penting gitu ya. Lalu kita coba diturunin time frame-nya, kita coba di daily, kita lihat apa yang mau market menahan, melakukan tahanan lagi ya.
Kita lihat bahwa yang paling dominan ini ada pucuk. Ya lihat aja pucuk-pucuk ya teman-teman ya. Pucuknya. Ini ada pucuk ya. Di sini juga ada pucuk. Kita coba-coba kita garis. Ini mungkin seperti terkesannya subjektif ya. Oh kok subjektif banget ya cara melihatnya. Sebenarnya itu nanti akhirnya adalah jam terbang teman-teman sih untuk melihat bahwa memang itu yang valid atau tidak gitu. Ya, nanti seiring waktu teman-teman akan terbiasa. Oh ternyata yang begini ya kata Om Frans untuk melihat ininya. Ya, nah ini kita bisa lihat tadi baru kita gambarin yang baru tadi resistance ya. Di sini resistance ini sempat nahan lagi jadi support. Oke, di sini di break nggak apa-apa. Ups, ya. Kita lihat lagi mana lagi yang mungkin sedang bereaksi. Ini juga pada dasarnya ya. Ini resistance jadi support ya. Di sini sempat jadi support lagi. Di sini sempat beri break berkali-kali gitu. Ya, ini resistance. Ya, ini di D1-nya nih padahal. Mungkin di kemudian hari dia akan kuat banget gitu. Ya, bakal jadi suatu area yang sangat kuat gitu. Maaf. Oke, ini kita lihat ini support ini ya bisa jadi ya, support ya, support gitu. Oke, harga di mana nih? Kita lihat ada di sini ya. Jadi kalau kita ngeliat ada harga lagi ada kondisi di sini ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau gambar untuk seminggu itu apa yang mau di market mau ya, ada baiknya cari 3 tempat support, 3 tempat resistance yang atasnya gitu. Supaya ya kalau saya suka kerajinan aja gitu, karena bukan nganggur, bukan, cuma kayaknya saya lebih suka gambar semuanya gitu. Kadang kalau saya sekali gambar untuk 1 bulan garis-garis analisa saya gitu. Iya. Jadi saya bisa ngelihatnya jadi lebih luas lagi gitu ya. Nah ini saya gambar lagi area supportnya ya. Berangsur-angsur terus seperti itu. Ini di H4 ya. Ini di H4 kita bisa lihat apa yang di harga mau melakukan reaksi di time frame yang ini. Ini saya lihat contoh ya, tambahin aja 1 garis lagi di H4 nih. Nih. Oh, sorry. Ini maksudnya yang ini. Nah, nih. Ya, ini nahan, di sini mau nahan, di sini ketahan. Nah, ini jelas kuat. Biarin aja. Kita biarin dulu garisnya di situ. Nanti ke H1 ya, ini juga kita anggap kuat nih ya. Terakhir ya, sebisa mungkin tepat ya teman-teman ya, supaya ya kita bisa ngelihat reaksi yang lihat nih. Ini kita tadi tariknya tepat tuh. Di sini ternyata sebelumnya udah ada reaksi yang terjadi gitu ya. Nih berhasil menahan harga juga di situ tadi ya. Oke, untuk support resistance saya rasa materinya cukup sampai sini. Silakan teman-teman mengolah dan mempelajari sendiri ya. Kelebihan dari support and resistance ini dari tadi kalau teman-teman ambil poinnya adalah yang bisa teman-teman ambil itu adalah agak lebih abadi ya sifatnya, agak lebih kekal kalau support and resistance itu gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira itu untuk sesi kali ini mengenai support and resistance. Latihan aja cara menggambarnya seperti apa supaya teman-teman bisa melakukan backtest gimana caranya bisa support resistance itu begitu impact gitu ya terhadap market ya. Selamat berlatih, sukses selalu. Terima kasih.